Oke, kembali lagi dengan Bapak pada topik kedua berkaitan dengan masalah sosial. Sebelum Bapak membahas masalah sosial, Bapak mau bertanya dulu. Kalian masih ingat nggak dasar untuk membentuk kelompok sosial? Nah, sebenarnya cikal bakal dari timbulnya masalah sosial itu disebabkan karena terjadinya penyimpangan atau pergeseran atau perubahan atau sebut saja istilahnya kalian apa terhadap kelompok sosial yang dibangun. Nah, Sujono Sukamto mendefinisikan kesimpulannya bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian yang membahayakan kelompok sosial. Artinya yang memicu dapat menyebabkan sebuah kelompok sosial itu bubar. Jadi sebenarnya masalah sosial itu kita hanya membalikan definisi dari kelompok sosial. Jika kelompok sosial kita nyatakan positif, maka masalah sosial itu kita nyatakan sebagai negatif atau sisi buruk dari kelompok sosial yaitu masalah sosial. Itu saja inti dari mendefinisikan masalah sosial. Parilo dan Sutomo memberikan 4 indikator masalah sosial. Nah, indikator ini hampir sama dengan persyaratan pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, berlangsung lama. Nah, syarat terbentuknya kelompok sosial itu dia juga harus berlangsung lama, tidak sesaat. Kemudian merugikan orang lain dan bisa saja dirinya sendiri. Nah, ini lawan dari simbiosis mutualisme. Mungkin sini simbiosis yang lain yang merugikan, komensalisme atau yang satunya lagi. Kemudian ketiga, melanggar nilai norma dan aturan. Nah, kelompok sosial itu juga punya persyaratan yaitu memiliki nilai norma dan aturan. Nah, kalau masalah sosial yaitu dia melanggar sendiri nilai norma dan aturan. Kemudian yang keempat, berisiko menimbulkan perpecahan. Nah, tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mencapai tujuan bersama. Jika yang satunya ini dia justru membuat sebuah perpecahan. Jadi masalah sosial atau orang yang bikin masalah dalam kelompok itu disebut dengan istilah provokator. Nah, beberapa masalah sosial yang dibahas pada modul itu ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan, penyakit menular, dan kenakalan remaja. Nah, sebenarnya masalah sosial ini kalau misalnya kita rangkaikan, kita ambil dulu misalnya poin 5, penyakit menular seperti COVID-19 ya. Nah, jika Anda sering menonton televisi, menonton berita, atau mungkin Anda saksikan di lingkungan masyarakat Anda sendiri, bahwa ternyata COVID-19 ini justru menyebabkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok. Nah, misalnya yang pertama terjadinya kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi sebuah pokok permasalahan dalam kelompok masyarakat karena ketika orang sudah dilarang untuk kesana kemari, maka orang yang bekerja dengan mengandalkan jasa, misalnya mbak ojek atau misalnya berjualan itu akan terbatas ruang geraknya, sehingga dengan sendirinya penghasilannya akan menurun. Kemudian ketika penghasilan sudah menurun, ini menyebabkan mereka menganggur. Nah, ketika dia sudah menganggur atau tidak punya pekerjaan, akibatnya bisa saja pikirannya jadi miring sehingga dia melakukan tindakan-tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Misalnya agar bisa makan, anak-anaknya mau makan, tidak ada uang, tidak ada beras, terpaksa. Bisa saja dia melakukan mencuri, menodong, dan seterusnya. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, untuk penyakit COVID-19. Sampai saat ini pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk mengurangi penyakit ini dengan cara 3M, 5M, dan seterusnya, memberikan vaksin, kemudian melakukan swab, karantina, PPKM, bahkan kalian sebagai murid terpaksa harus
PJJ, tidak bisa tatap muka, dan lain-lain. Nah, itu untuk penyakit. Sedangkan solusi untuk pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain, tentunya kelompok masyarakat ini harus berupaya sedemikian rupa. Misalnya mencari pekerjaan alternatif dari yang tadinya berdagang tatap muka menjadi berdagang online dan seterusnya. Nah, apa yang sedang Bapak lakukan saat ini adalah salah satu bentuk upaya dari sekolah melalui Bapak sebagai guru dengan memberikan pembelajaran kepada Anda. Nah, jadi semoga nanti di video berikutnya Bapak bisa melanjutkan penjelasan Bapak tentang materi pada modul 3.3. Oke, selamat belajar.